Hari itu, aku terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu detik-detik kelahiran anak kami yang sangat kami nantikan. Setiap detak jantungku penuh dengan harapan dan cemas. Namun, entah kenapa, rasa cemas itu lebih dari sekadar ketegangan menunggu proses melahirkan. Ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, sebuah perasaan kosong yang semakin menggerogoti. Rahmat, suamiku, biasanya adalah orang yang selalu ada untukku. Dia adalah pria yang penuh perhatian, selalu tahu kapan aku butuh dukungan. Tapi hari itu, dia seperti menghilang. Ponselku terus berdering, berkali-kali aku mencoba menghubunginya, berharap dia akan menjawab, tapi yang kudapatkan hanya suara mesin penjawab. Setiap kali aku mencoba lagi, teleponnya selalu mati. Aku berpikir, mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai tumbuh, perasaan yang tak bisa aku pungkiri. Ada yang salah. Rasa cemas yang awalnya hanya sekadar pikiran buruk, mulai berubah menjadi perasaan nyata yang menyesakan. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri, mencoba untuk tetap fokus pada kelahiran anak kami, tetapi hatiku tak bisa tenang. Aku mencoba menenangkan napasku, mengingatkan diriku bahwa ini adalah momen yang sangat penting, yang akan mengubah hidup kami selamanya. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Rahmat tidak ada di sini bersamaku, bahkan saat aku sedang berjuang sendiri di ruang rumah sakit. Kemudian, kabar itu datang. Kabar yang menghancurkan. Ternyata, Rahmat bukan hanya sekadar sibuk. Dia sedang bersama Nisa, rekan kerjaku, wanita yang selalu kulihat hanya sebagai kolega biasa. Mereka sudah saling bertunangan saat aku sedang berjuang melahirkan anak kami. Aku ingin menjerit, meronta, tetapi hanya ada keheningan di dalam diriku. Rasanya seperti dunia ini runtuh seketika. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita percayai sepenuhnya, yang kita kira akan selalu berada di sisi kita, justru mengkhianati kita pada saat yang paling rawan dalam hidup. Hari-hari setelah kelahiran anakku terasa seperti menyelam dalam lautan perasaan yang tak terhingga. Wajah kecil Dava, yang dulunya aku bayangkan akan membawa kebahagiaan tak terukur, kini terasa begitu jauh. Setiap kali aku menatapnya, perasaan itu hanya semakin kuat, sebuah kekosongan yang begitu dalam. Dava adalah alasan aku bertahan, tapi di saat yang sama, dia juga mengingatkan aku pada kenyataan pahit yang tak bisa kuhindari. Keadaan ini seperti perangkap yang tak bisa aku lari darinya. Cinta yang aku rasakan untuknya seolah bertarung dengan perasaan terluka yang lebih besar, yang birahmater dari pengkhianatan yang tak pernah aku bayangkan akan terjadi dalam hidupku. Aku berjalan di antara dunia yang terasa sangat asing. Semua yang aku kenal kini terasa kabur, penuh dengan bayang-bayang kebohongan dan penolakan. Rahmat yang dulu selalu ada untukku, kini hanya sebuah kenangan samar. Di hadapanku, Dava terus mengulang senyumnya, tapi hatiku yang dulu penuh dengan harapan dan impian, terasa terkunci. Setiap pagi yang kujalani terasa hampa, dan setiap malam, aku berbaring dengan dada yang sesak, bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada hidupku. Suatu hari, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Rasa penasaran dan kebutuhan untuk menemukan kenyataan semakin menggerogoti pikiranku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai mengumpulkan bukti, setiap percakapan, setiap foto yang Rahmat dan Nisa kirimkan satu sama lain, semuanya mulai terlihat dengan jelas di hadapanku. Setiap klik membuka babak baru dari sebuah kenyataan yang kucoba untuk hindari, tapi semakin aku menggali, semakin aku terjerumus dalam kebohongan yang mereka bangun. Aku merasa seperti seseorang yang sedang terperangkap di dalam jaring kebohongan, dan meskipun Dava ada di sisiku, aku tak bisa menahan perasaan semakin terpuruk. Setiap malam aku bertanya-tanya, mengapa mereka tega? Mengapa Rahmat, yang aku anggap sebagai separuh dari hidupku, bisa melakukan ini? Dan Nisa, yang aku kenal sebagai seorang teman, sekarang dia bukan hanya seorang rekan kerja. Dia adalah seseorang yang diam-diam merusak hidupku, menghancurkan semuanya yang pernah kupercayai. Hari-hari berlalu, dan semakin lama aku semakin merasa seperti aku sedang tenggelam dalam perasaan yang tak kunjung hilang. Ketika aku merasa seperti tak ada jalan keluar, ketika aku merasa begitu lelah dan kosong, sahabatku, Julius, menelepon. Suaranya terdengar penuh beban.
seolah dia tahu apa yang aku rasakan tanpa aku harus mengatakannya. Dia memberitahuku sesuatu yang bahkan lebih menghancurkan dari apa yang sudah aku tahu. Ayu, kamu harus tahu. Rahmat dan Nisa sudah dekat, bahkan sebelum kamu hamil. Kalimat itu mengguncang duniaku. Seolah semuanya yang telah aku jalani selama ini hanyalah ilusi. Dunia yang aku bangun bersama Rahmat kini terasa seperti reruntuhan. Aku merasa seperti tak tahu siapa diriku sendiri, dan semua kenangan indah bersama Rahmat seakan terhapus begitu saja. Perasaan itu datang begitu kuat, sakit, marah, kecewa, dan aku tak bisa lagi menahan air mata. Namun, rasa sakit itu ternyata memicu sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk tahu, untuk menemukan segala kebenaran, kini membakar semangatku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Aku harus menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya. Setiap kali aku menemukan lebih banyak bukti, hatiku semakin hancur. Percakapan mereka yang terdokumentasi, foto-foto mesra yang selama ini aku anggap tidak lebih dari gambar biasa, semuanya mengonfirmasi apa yang sudah lama aku rasa, bahwa aku sudah kehilangan Rahmat, meskipun dia masih ada di sampingku. Rahmat dan Nisa telah merencanakan semuanya dengan sangat hati-hati, seolah mereka tahu bahwa aku akan menjadi penghalang dalam rencana mereka. Mereka berdua bukan hanya saling mencintai, tapi juga merencanakan masa depan bersama. Dan aku hanya terjebak dalam kebohongan yang tak bisa lagi kuhindari. Kini, setiap kali aku memikirkan Nisa, perasaan yang semula biasa berubah menjadi dendam yang mendalam. Dia bukan hanya rekan kerjaku. Dia adalah wanita yang telah mengambil Rahmat dariku, wanita yang tak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga merampas hakku sebagai seorang istri dan ibu. Memandangnya tidak lagi seperti dulu, saat kami berbagi tawa dalam percakapan ringan. Sekarang, setiap kali aku memikirkan Nisa, hatiku teriris-iris. Bagaimana bisa dia berpura-pura menjadi teman, padahal di belakangku dia merusak semuanya? Semakin aku menggali, semakin aku merasa cemas. Tapi aku tahu, aku sudah tak punya pilihan lagi. Aku harus menghadapi semuanya, dan hanya dengan mencari tahu lebih dalam, aku bisa menemukan sedikit kedamaian dalam kekacauan ini. Tapi di dalam diriku, ada satu hal yang aku sadari, bahwa aku tak akan pernah bisa lagi menjadi wanita yang sama. Aku tak akan bisa kembali pada Ayu yang dulu, yang percaya sepenuhnya pada Rahmat. Kini, aku hanya bisa melangkah ke depan, menghadapi kenyataan yang sudah terbuka lebar di hadapanku. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti langit kelabu yang tidak pernah berubah. Setiap pagi aku bangun, dan rasa kekosongan itu kembali mengisi hatiku. Walaupun Dava ada di sampingku, wajah kecilnya yang tampak polos dan penuh cinta seolah tidak cukup untuk mengisi kehampaan yang semakin besar dalam diriku. Ada sesuatu yang hilang, entah itu kepercayaan atau harapan. Aku tidak tahu pasti, yang aku tahu, hidupku tidak lagi sama. Aku terus mencoba untuk memahami semuanya. Mencari jawaban dari kekosongan yang tak kunjung hilang. Aku mulai memeriksa setiap detil, setiap percakapan, bahkan setiap gambar yang ada di ponsel dan media sosial. Setiap kali aku menemukan satu bukti baru, ada perasaan seperti terjatuh ke dalam jurang yang semakin dalam. Rasa sakit yang kurasakan semakin menyesakkan dada. Rahmat yang dulu selalu ada untukku, kini menjauh. Ia semakin sibuk, lebih banyak waktu yang ia habiskan di luar rumah, dan semakin sedikit waktu untukku. Setiap malam, aku terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap, bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan pernikahan kami. Aku merasa terasingkan, seolah aku hidup di dunia yang berbeda dengan Rahmat. Seolah-olah kami bukan lagi pasangan yang saling bergantung, tetapi dua orang asing yang kebetulan tinggal dalam satu atap. Kepedihan itu datang seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Aku merasa terisolasi, bahkan dari teman-temanku. Aku mulai menarik diri, tidak ingin lagi berbicara banyak dengan siapapun, terutama Rahmat. Setiap kali aku mencoba untuk mengungkapkan apa yang kurasakan, kata-kata itu seolah terlontar sia-sia. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu sampai akhirnya semuanya terbuka. Tapi semakin aku menunggu, semakin aku merasa tenggelam dalam ketidakpastian. Lalu, suatu hari, Julius, sahabat lama kami, menghubungiku.
Suaranya terdengar berat, penuh kekhawatiran. Ketika dia memberitahu aku bahwa Rahmat lebih sering berbicara tentang Nisa, aku merasa dunia ini runtuh seketika. Julius mengatakan bahwa Rahmat sudah berubah, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nisa daripada dengan aku, dan aku tahu saat itu bahwa pernikahanku dengan Rahmat sudah berakhir. Dia sudah memilih jalannya, dan aku hanya tinggal menunggu bagaimana semuanya akan berakhir. Itu bukan lagi soal apakah aku bisa memperbaiki semuanya, melainkan bagaimana aku bisa bertahan dalam kenyataan pahit ini. Malam itu, setelah mendengar semua itu, aku terbangun dalam keheningan. Hatiku begitu berat dan pikiranku kacau. Aku merasa seolah aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghadapi kenyataan. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa, selain mencari kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Sebuah dorongan yang tak terelakkan membuatku memutuskan untuk menghubungi Nisa. Mungkin terdengar gila, mungkin ini adalah keputusan yang bodoh, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku. Aku harus tahu seberapa dalam Nisa terlibat dalam semua ini. Aku ingin mendengar semuanya dari mulutnya, meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ketika aku menulis pesan itu, jari-jari tanganku terasa kaku, seolah kata-kata itu adalah beban yang sangat berat. Aku menekan tombol kirim, dan hanya bisa menunggu dengan rasa cemas yang semakin mencekam. Waktu terasa berjalan begitu lambat, setiap detik terasa seperti jam. Aku berharap bisa mendapatkan kejelasan, meskipun aku tahu jawaban dari Nisa mungkin akan menghancurkan apa yang tersisa dari hatiku. Beberapa jam kemudian, balasan itu datang. Ketika aku melihat nama Nisa muncul di layar ponselku, ada perasaan aneh yang menggerayangi hatiku. Aku membuka pesan itu, dan dalam sekejap seluruh tubuhku terasa kaku. Aku tahu bahwa malam itu hidupku akan berubah selamanya. Apapun yang tertulis di sana, aku sudah tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang lama. Pesan itu bukan hanya kata-kata, itu adalah kunci yang membuka pintu kebenaran, dan aku tahu setelah ini tidak ada lagi jalan kembali. Aku merasakan sesak di dadaku, udara terasa begitu berat, dan tiba-tiba segala rasa sakit yang sudah aku coba tahan selama ini pecah begitu saja. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, memandang wajah anakku yang terlelap di pelukanku. Dava yang tak tahu apa-apa terus tidur dengan damai. Aku di sisi lain, merasa seolah aku sudah kehilangan segalanya. Tapi di saat yang sama, aku tahu satu hal yang pasti, aku harus melangkah maju, meskipun jalan itu penuh dengan rasa sakit dan kenyataan yang menghancurkan. Hari-hari berlalu dalam kebingungan dan kekosongan yang semakin menggerogoti jiwaku. Setiap kali aku berpikir aku sudah bisa berdamai dengan kenyataan, sesuatu muncul yang membuat semua rasa sakit itu kembali datang dengan lebih kuat. Ketika aku membaca balasan Nisa, rasa sesak itu datang begitu mendalam. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama, mencoba memahami apa yang sudah terjadi, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melangkah ke depan. Aku tahu dalam hati bahwa pernikahanku dengan Rahmat sudah benar-benar berakhir. Tidak ada ruang lagi untuk penyesalan. Keputusan sudah kuambil. Aku harus melanjutkan hidupku apapun yang terjadi. Namun, meski sudah tahu itu, aku masih merasa ada bagian dari diriku yang tak bisa melepaskan apa yang sudah hilang. Aku terus bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi antara Rahmat dan Nisa? Kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa dia membiarkanku hidup dalam kebohongan selama ini? Beberapa hari setelah perasaan itu menderaku, aku memutuskan untuk bertemu dengan Nisa. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan, tetapi aku merasa harus mendengarnya langsung dari mulutnya. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam bayangan, dalam spekulasi. Aku ingin tahu kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin akan lebih mematahkan hatiku lagi. Aku duduk di sebuah kafe kecil yang sepi, dengan secangkir kopi di depanku yang sudah lama dingin. Waktu berjalan sangat lambat, detik-detik seolah terhenti dalam ketegangan yang menggelora di dadaku. Tangan kananku menggenggam cangkir itu erat, sementara hati dan pikiranku berperang dalam kekosongan yang semakin meluas. Setiap kali pintu kafe terbuka, aku menoleh, berharap itu bukan dia. Tetapi aku tahu kedatangannya sudah dekat.
Aku bisa merasakannya. Kemudian, pintu itu terbuka dengan lembut. Nisa masuk, mengenakan gaun simpel yang tampak terawat, langkahnya penuh keyakinan. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia datang untuk berjumpa dengan teman lama. Senyum itu bukanlah senyum yang menenangkan, sebaliknya, itu seperti jarum yang menusuk langsung ke jantungku. Aku merasa perutku mual, seolah seluruh tubuhku meronta untuk menghindarinya. Tapi aku tahu, ini adalah saat yang harus kuhadapi. Nisa berjalan menghampiriku, matanya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Seolah pertemuan ini adalah hal yang biasa baginya. Dengan percaya diri, dia duduk di depanku, menyilangkan tangan di atas meja, dan tersenyum. Senyum yang penuh dengan ketenangan, tapi di balik itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rasa bangga mungkin? Atau mungkin hanya kepalsuan yang dia ingin tampilkan? Jadi, apa yang ingin kamu bicara, Ahmad? Katanya dengan nada ramah yang terkesan terlalu dipaksakan. Suaranya seperti datang dari jauh, entah karena jarak atau karena aku sudah terbiasa mendengar kata-kata kosong yang hanya menambah luka di hatiku. Aku menatapnya dengan tajam. Di mataku, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, dan aku tahu dia melihatnya. Tapi dia hanya mengangkat alis sedikit, seolah menunggu penjelasanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tangan kanan yang menggenggam cangkir kopi kini mulai terasa kaku. Aku tahu, kata-kata yang akan keluar dari mulutku bukanlah kata-kata yang mudah untuk diucapkan, namun aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Kamu tahu apa yang aku maksud, jawabku. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Setiap kata yang keluar terasa seperti batu besar yang berat mengguncang dadaku. Mata Nisa hanya menatapku, tanpa sedikit pun tanda kekesalan, hanya tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apakah itu ketenangan yang nyata, atau hanya kedok yang ia pakai untuk menutupi segala yang sudah terjadi. Saat itu, aku merasa seluruh dunia terdiam. Tidak ada suara lain selain detak jantungku yang semakin cepat. Nisa, yang dulu hanya rekan kerja biasa, kini tampak begitu asing di mataku. Aku merasa tidak hanya dikhianati oleh suamiku, tetapi juga oleh seseorang yang pernah aku anggap teman. Tidak ada lagi ruang untuk pertanyaan, hanya kebenaran yang harus diungkap. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun aku sudah bisa merasakan bahwa apa yang akan aku dengar selanjutnya hanya akan semakin menghancurkan hati yang sudah remuk ini. Namun, aku harus melakukannya. Aku harus tahu agar aku bisa mulai sembuh, meskipun itu berarti aku harus membuka luka yang dalam sekali lagi. Aku terdiam, kata-kata Nisa berputar-putar dalam pikiranku, seperti pisau yang perlahan melukai hati. Aku sudah lama menginginkan rahmat, kata-katanya terus terngiang-ngiang di telingaku, menghujam lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Ternyata, ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini tentang sebuah keinginan yang tak terucapkan, sebuah pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari yang aku duga. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku gemetar, dan detak jantungku yang kencang itu hampir terasa seperti ada yang menghimpitnya. Aku menatap Nisa, mencoba mencari secercah empati di wajahnya, tetapi yang kutemukan justru ketenangan yang menakutkan. Ada sedikit rasa iba di matanya, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi betapa dia telah mengambil segalanya dariku. Dia mengaku bisa memberinya apa yang tidak bisa aku beri. Apa yang sebenarnya itu? Apa yang aku kurang? Pertanyaan itu muncul berulang-ulang, berputar-putar di kepalaku, sementara hatiku merasakan kehampaan yang mendalam. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, meskipun rasanya seperti ada yang menahan napasku. Aku ingin berteriak, ingin meledakkan semua rasa sakit ini, tetapi tidak ada yang keluar selain bisikan halus yang hampir tak terdengar. Apa semua ini salahku? Suaraku bergetar, hampir pecah. Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah melepaskan seluruh beban yang selama ini kupendam dalam hati. Karena aku tidak bisa memberinya apa yang kamu beri. Nisa mengangguk pelan, seolah tidak ingin mengungkapkan lebih banyak lagi, tetapi tetap tidak bisa menahan diri. Aku tidak bermaksud seperti itu, Ayu. Tapi begitulah kenyataannya, ujarnya dengan nada yang lebih lembut.
namun tetap terasa seperti sebuah penilaian yang sangat tajam. Aku tidak bisa mengerti lagi. Semua yang aku pikir aku tahu tentang pernikahanku kini seperti runtuh begitu saja, menjadi debu yang tak bisa kupegang. Aku merasa seakan seluruh dunia membeku di sekitarku. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Aku ingin menangis, tetapi air mataku seakan hilang entah kemana. Ada rasa hampa yang lebih dalam, lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik apapun yang pernah kurasakan. Aku tahu pernikahanku sudah hancur. Dan apa yang lebih memilukan lagi, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Tidak hanya suamiku, tetapi juga bagian dari diriku yang dulu aku percayai sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, aku tak bisa tidur. Aku terjaga sepanjang malam, merasakan kesepian yang semakin menyesakkan. Aku mulai menggali lebih dalam, mencari tahu kapan semuanya dimulai, meskipun aku tahu itu mungkin hanya akan menambah rasa sakit. Setiap percakapan, setiap pesan yang pernah ada di antara mereka, semua itu menjadi petunjuk yang mengungkapkan kenyataan yang selama ini disembunyikan dari aku. Semakin banyak yang aku temukan, semakin sulit rasanya untuk menerima kenyataan itu. Rahmat semakin menjauh. Aku bisa merasakannya, meskipun dia selalu pulang dan berbicara dengan lembut. Ada jarak yang semakin besar antara kami. Aku melihatnya semakin sibuk dengan pekerjaannya, lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama Nisa, dan bahkan ketika dia di rumah, pikirannya tampaknya selalu teralihkan ke tempat lain. Aku merasa seperti orang asing di rumah kami sendiri. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi aku bisa merasakan bahwa Rahmat sudah tidak lagi melihat aku dengan cara yang sama. Dava, anak kami, adalah satu-satunya alasan yang membuatku bertahan. Tetapi bahkan melihat senyum kecilnya, aku merasa begitu jauh dari kebahagiaan yang seharusnya kurasakan. Setiap detik bersama Dava terasa seolah menjadi pengingat akan semuanya yang hilang, segala sesuatu yang aku percayai dan bangun bersama Rahmat, kini hancur hanya dalam sekejap. Malam-malamku menjadi gelap dan sunyi. Aku tidak bisa lagi tidur tanpa merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hati ini rasanya tidak bisa berhenti menangis, meskipun tak ada air mata yang keluar. Aku mulai mempertanyakan setiap langkah yang kuambil dalam hidupku, setiap keputusan yang membawaku pada titik ini. Apa yang salah dengan pernikahanku? Kenapa semuanya bisa berubah begitu cepat? Aku merasa bingung, marah, dan kecewa, tetapi ada juga rasa kehilangan yang lebih besar, rasa kehilangan akan diriku sendiri. Kenapa Rahmat bisa begitu mudah beralih ke Nisa? Apa yang kurang dariku? Apa yang salah dengan kami? Setiap kali aku berpikir tentang itu, aku semakin tidak mengerti. Dia yang dulu aku anggap sebagai segalanya, kini menjadi sosok yang asing. Dia yang pernah mengatakanku bahwa kita akan selalu bersama, kini memilih untuk meninggalkanku tanpa penjelasan yang jelas. Dan Nisa, wanita yang aku anggap sebagai teman, ternyata telah menjadi orang yang merebut semua yang aku miliki. Rasa sakit itu semakin mencekam, menghalangi napasku. Kenapa harus aku yang melalui ini semua? Apa yang salah dalam hidupku sampai aku harus menghadapi kenyataan yang seberat ini? Aku merasa bingung, marah, dan bahkan sedikit hilang arah. Namun di tengah semua kebingunganku, ada satu hal yang jelas. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus tahu segalanya, meskipun itu akan semakin melukai hatiku. Hari-hari setelah mereka bertunangan, aku merasa seperti hidupku berjalan mundur. Berita tentang pernikahan mereka datang begitu cepat, seakan tidak memberi ruang untuk menerima kenyataan yang telah mengoyak hatiku. Mereka berencana menikah beberapa bulan setelah kelahiran Dava, bayiku yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dalam pernikahan kami. Namun kenyataannya, aku malah melihat suamiku merencanakan hidup baru dengan wanita yang telah merusak semuanya. Aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Bagaimana bisa mereka begitu mudah melanjutkan hidup, sementara aku terperangkap dalam kepedihan yang tak berujung? Setiap kali aku melihat senyum Nisa yang tampaknya penuh kebahagiaan, aku merasa seolah ada sesuatu yang mencabik-cabik jantungku. Aku merasa seperti seorang wanita yang dicampakkan, yang dilupakan begitu saja, dengan semua janji manis yang dulu diucapkan oleh Rahmat. Kini, dia bukan lagi suamiku yang penuh perhatian,
tetapi sosok asing yang lebih memilih wanita lain. Wanita yang bahkan tidak merasa sedikit pun bersalah karena telah merebut kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Suatu malam, aku menerima sebuah undangan pernikahan dari Nisa. Awalnya aku ragu untuk membukanya, tapi akhirnya aku melakukannya. Mata ini terbeliak saat melihat nama mereka tercetak di undangan itu, Rahmat dan Nisa, hari pernikahan mereka. Sebuah paku yang dipukul keras ke dalam hati yang sudah rapuh. Mereka benar-benar mengundangku? Apakah mereka merasa tidak ada yang salah dengan ini semua? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa aku akan bisa duduk di sana, melihat mereka menikah, dan merasa bahagia untuk mereka? Rasa kecewa dan marah menyatu, berputar-putar di dalam dadaku. Sebagai manusia biasa, aku ingin sekali menolak, mengabaikan undangan itu dan tidak pernah menatap mereka lagi. Aku sudah lelah, terlalu lelah untuk merasa sakit. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang membuatku tak bisa begitu saja lari. Ada dorongan yang tidak bisa kuhindari, dorongan untuk menghadapi kenyataan ini, meskipun itu akan menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun aku terluka, aku masih bisa berdiri. Aku ingin memberi mereka semua yang tidak mereka harapkan, kekuatan yang mereka kira telah hilang dariku. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi. Meski hati ini penuh dengan amarah, kebingungan, dan rasa sakit, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus kutempuh. Aku akan pergi ke resepsi mereka, untuk melihat bagaimana hidup mereka akan berjalan tanpa menoleh lagi ke belakang. Tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa kasihan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak akan pernah menjadi wanita yang terpuruk begitu saja. Aku akan bertahan, meskipun rasanya dunia ini tak adil. Aku mempersiapkan diriku dengan hati yang berat, mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, mencoba menenangkan pikiran yang gelisah. Aku tahu ini bukanlah pesta yang kuinginkan, bukan kebahagiaan yang seharusnya kurayakan. Tapi aku tak bisa membiarkan mereka melihat aku mundur. Tidak hari ini. Aku harus menunjukkan bahwa aku kuat, meskipun di dalam hatiku menangis. Sesampainya di tempat acara, suasana resepsi terasa begitu asing. Aku melihat wajah-wajah yang senang, tawa, dan obrolan ringan yang mengisi udara, namun semua itu terasa hampa bagiku. Mereka tampaknya tidak menyadari betapa besar pengorbanan yang aku hadapi hanya untuk berada di sini, di tengah-tengah mereka. Semua tamu ini, dengan senyum yang tidak tahu apa yang tersembunyi di balik kebahagiaan mereka. Aku bisa merasakan pandangan mereka yang curiga, mungkin bertanya-tanya mengapa aku datang ke acara ini jika aku sudah tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak peduli. Ketika Rahmat dan Nisa muncul di hadapan semua orang, aku merasa seolah seluruh dunia berputar begitu cepat. Rahmat dengan pakaian pengantin yang tampak sempurna di tubuhnya, senyum yang sudah lama tidak kulihat. Dia terlihat bahagia. Senyum itu, yang dulunya hanya aku yang bisa melihatnya, kini tampaknya hanya milik Nisa. Aku memaksakan diri untuk tetap tegak, meski ada rasa sakit yang terus menggerogoti dadaku. Semua yang aku banggakan dulu, semua yang dulu kurindukan, kini terasa seperti ilusi. Mereka tampak begitu bahagia, dan aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan seluruh hatiku hancur berkeping-keping. Ketika mereka berdua berdiri di depan altar, aku merasa seperti sebuah bayangan, tak lebih dari sekadar penonton dalam kisah hidup mereka yang baru. Tetapi aku tidak bisa berpaling. Aku tidak bisa lari lagi. Aku harus berdiri di sini dan menerima kenyataan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dan, meskipun air mata hampir tumpah, aku tahu satu hal pasti. Aku akan keluar dari sini sebagai seseorang yang lebih kuat, meski hatiku tidak akan pernah sama lagi. Aku merencanakan kehadiranku di resepsi itu. Tentu saja aku akan membawa Dava, karena dia adalah bukti bahwa aku masih ada, bahwa aku masih berjuang. Aku tidak ingin datang hanya sebagai seseorang yang terluka dan cemas. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Aku mencari beberapa dokumen yang berisi percakapan antara Rahmat dan Nisa, serta foto-foto yang menunjukkan betapa jauh hubungan mereka sudah berjalan. Aku tahu mereka berusaha menyembunyikan semuanya dariku, tapi tak ada yang bisa mereka sembunyikan selamanya. Ketika akhirnya aku hadir di resepsi mereka,
aku bisa melihat bagaimana mereka berbicara dan tertawa bersama, seolah tak ada yang salah. Mereka tidak sadar bahwa aku, orang yang paling terluka, ada di sana. Hatiku hancur, tetapi aku tahu aku harus berbicara. Rahmat melihatku dan bertanya, "Ayu, kenapa kamu di sini?" Dengan suara yang stabil meskipun hatiku bergejolak, aku menjawab, "Aku di sini untuk menunjukkan pada kalian berdua bahwa meskipun kalian memilih satu sama lain, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi orang yang terhancurkan oleh kebohongan ini." Aku menatap Rahmat, kemudian beralih ke Nisa. Mungkin aku sudah kehilangan suamiku, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Suasana tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada kami, dan aku bisa mendengar bisikan-bisikan dari para tamu. Rahmat tetap duduk tenang dengan senyum tipis di wajahnya, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, senyum itu malah membuat perutku semakin mual. Aku bisa melihat bagaimana mereka berusaha berpura-pura bahwa tidak ada yang salah di antara mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa ragu, aku mengeluarkan bukti-bukti yang sudah kupersiapkan, foto-foto, percakapan mereka, semuanya. Kalian mungkin bisa menganggap ini pernikahan kalian yang bahagia, tapi tidak bagiku. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku, kataku dengan tegas. Rahmat semakin gelisah, sementara Nisa hanya diam, matanya menghindari tatapanku. "Ayu, itu sudah lama berlalu," kata Rahmat berusaha memberi alasan. "Kita sudah lama tidak bahagia," tambahnya. Aku menatapnya tajam, tidak bisa lagi menahan perasaan. "Kalian mungkin sudah melupakan semuanya, tapi aku tidak bisa. Ini adalah langkah besar bagiku, untuk melangkah maju, untuk meraih kembali harga diriku," ujarku dengan tegas. Aku tidak peduli lagi apa yang mereka katakan atau bagaimana para tamu memandangku. Hari ini, aku memilih untuk berbicara. Aku memilih untuk tidak lagi diam dalam penderitaan. Meskipun hatiku masih sakit, ada sedikit rasa lega karena akhirnya aku bisa mengatakan apa yang perlu aku katakan. Setelah keluar dari resepsi itu, aku merasa sedikit lebih tenang meski rasa sakit masih mengganjal. Dava yang terlelap di pelukanku memberiku ketenangan. Aku memandang wajahnya yang damai dan sejenak aku teringat tentang apa yang benar-benar penting. Dava adalah hidupku sekarang dan aku tidak akan biarkan pengkhianatan ini menghancurkan kami berdua. Namun, itu tidak berarti aku akan lari dari kenyataan. Aku tahu rasa sakit ini masih ada, tapi aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapat pesan dari Dita, sahabatku yang selalu ada di sisiku. "Ayu, kamu hebat. Tapi gimana sekarang? Apa mereka sudah menghubungimu?" tanyanya. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Mereka mencoba, tapi aku nggak mau lagi. Aku sudah cukup mendengar kebohongan dari mereka. Aku sudah memutuskan untuk tidak menanggapi kata-kata manis mereka. "Ayu, apa yang kamu lakukan tadi malam?" Dita bertanya dengan suara keras, penuh ketegangan. Aku tertawa kecil, bukan karena senang, tapi karena aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. Aku hanya mengatakannya apa adanya. Rahmat dan Nisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Tapi aku gak mau jadi orang bodoh lagi," jawabku. Di sisi lain, aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, mungkin terkejut dengan keberanianku. "Ayu, ini bukan saatnya untuk bermain-main. Aku dan Nisa sudah cukup," kata Rahmat. Aku memotongnya. "Aku gak butuh alasanmu. Kamu sudah memilih, dan aku sudah tahu semua. Aku gak mau dikhianati lagi." Telepon itu akhirnya berakhir dengan Rahmat yang terus meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Tapi aku tahu kata-katanya sudah tidak berarti lagi. Beberapa hari kemudian, dampak dari kejadian itu mulai terasa. Banyak yang mengecamku, beberapa teman Rahmat mendekatiku memberi saran, sementara ada juga yang memandangku dengan kasihan. Namun, aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun kepada mereka yang tidak tahu apa yang sudah kulalui. Aku hanya ingin fokus pada apa yang bisa kubangun sekarang, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita yang mulai menemukan kembali dirinya. Di tengah ketegangan itu, aku mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Aku tidak akan terjebak dalam perasaan terluka.
Aku sudah cukup lama merasa hancur. Kini saatnya untuk hidup untuk diriku sendiri. Aku akan membesarkan Dava dengan penuh cinta dan perhatian, tanpa lagi memikirkan Rahmat dan Nisa. Mereka sudah memilih jalan mereka, dan aku akan menjalani hidupku dengan cara yang berbeda. Suatu hari, Nisa menghubungiku. "Ayu, aku minta maaf," katanya dengan suara cemas. Aku terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kata-katanya. Rasa sakit itu masih ada, tapi aku tidak ingin terjebak dalam perasaan yang sama lagi. "Nisa," jawabku dengan suara tenang, "aku tidak datang untuk meminta maaf atau untuk membenarkan apapun. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Tapi aku harap kamu dan Rahmat belajar sesuatu dari semua ini." Ada jeda sejenak sebelum Nisa akhirnya berbicara lagi. "Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku juga gak enak dengan apa yang terjadi, tapi aku memilih Rahmat. Mungkin itu bukan keputusan yang tepat, tapi aku harap kamu bisa mengerti," katanya. Suara Nisa terdengar penuh penyesalan. Aku menatapnya, mencoba meresapi setiap kata yang dia ucapkan. Meski aku merasa hati ini terluka, aku tetap berkata, "Aku mengerti pilihan kalian, Nisa. Tapi itu bukan masalah yang harus aku tanggung lagi." Percakapan itu berakhir dalam keheningan. Aku merasa ada sesuatu yang berakhir di dalam diriku. Tidak ada lagi perasaan yang bisa diungkapkan, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara kami. Aku tahu hidupku, meskipun tidak sempurna, tetaplah milikku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus melangkah dengan kepala tegak apapun yang terjadi.